warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan yang kita dapat hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya iman dan ilmu. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Amyarti akan menyampaikan kultum yang berjudul Pentingnya Menjaga Lisan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap hari kita berbicara, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di media sosial. Lisan adalah anugerah besar dari Allah. Dengan lisan kita bisa mengungkapkan perasaan, berbagi ilmu, memberi nasihat, dan menjalin silaturahmi. Namun, di balik keindahan itu, lisan juga bisa menjadi sumber dosa dan kehancuran jika tidak dijaga dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa keimanan seseorang dapat tercermin dari lisannya. Orang yang benar-benar beriman tidak akan berbicara sembarangan. Ia akan menimbang setiap kata yang akan diucapkannya, apakah mengandung kebaikan atau justru keburukan. Karena sesungguhnya satu kalimat bisa mengubah segalanya. Satu kata lembut bisa menenangkan hati orang yang sedang marah, namun satu kata kasar bisa memicu permusuhan. Lisan bisa menjadi alat untuk mempererat persaudaraan, tetapi juga bisa menjadi penyebab retaknya hubungan antar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah Qaf ayat ke-18 yang artinya tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya, setiap kata yang keluar dari mulut kita, baik ataupun buruk, semuanya dicatat oleh malaikat. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Maka seharusnya kita berhati-hati karena semuanya yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Saudaraku, di zaman sekarang, menjaga lisan tidak hanya berarti menjaga ucapan langsung, tetapi juga menjaga tulisan dan komentar kita di dunia maya. Apa yang kita tulis di media sosial juga termasuk bagian dari lisan kita. Kadang seseorang dengan mudah menulis kata-kata kasar, menebar fitnah, atau menyebarkan berita bohong tanpa berpikir panjang. Padahal, dosa dari tulisan itu sama beratnya dengan dosa ucapan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya, seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap sepele, tetapi karena kalimat itu Allah murka kepadanya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas memperingatkan kita betapa besar akibat dari lisan yang tidak dijaga. Karena itu, orang-orang bijak mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Jika tidak dijaga, maka ia bisa menerkam dirimu sendiri. Selain menahan diri dari ucapan buruk, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Kalimat yang baik adalah sedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Artinya, setiap kata yang menenangkan, menasehati, dan menebar kebaikan bernilai pahala di sisi Allah. Mengucapkan salam, memberi semangat, menenangkan hati orang lain, atau sekadar berkata lembut, semuanya itu termasuk sedekah. Mari kita renungkan sejenak berapa banyak masalah dalam hidup yang muncul hanya karena salah bicara. Berapa banyak hubungan persaudaraan yang renggang karena satu kata yang menyakitkan. Dan berapa banyak hati yang terluka hanya karena lidah yang tak terkendali. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk berpikir sebelum berbicara. Tanyakan pada diri sendiri, apakah perkataanku benar? Apakah bermanfaat bagi orang lain? Atau bahkan, apakah ucapan ini bisa menyakiti hati orang? Jika tidak, maka diam lebih baik, karena diam dalam kebaikan lebih mulia daripada berbicara tanpa manfaat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah bagian dari menjaga diri. Orang yang mampu mengendalikan lisannya berarti telah menjaga kehormatan dan ketenangan hatinya. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, berbicara lembut kepada orang tua, berkata sopan kepada teman, dan menghindari gibah, fitnah, serta ucapan sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing agar lisan ini selalu digunakan untuk hal-hal yang diridhoinya, agar setiap kata yang keluar menjadi amal kebaikan, bukan penyesalan di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian kultum dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.